Halo semua, kembali lagi di video belajar bahasa Rusia. Bersama saya di sini Tiro Turnip, tutor bahasa Rusia kalian. Kali ini kita akan belajar mengenai kasus keempat, tapi kita akan fokus untuk perubahan akhiran kata sifatnya. Karena kemarin kan kita sudah pernah belajar mengenai kasus keempat untuk perubahan akhiran kata benda. Untuk teman-teman yang belum menonton video pembelajaran kasus keempat, kalian bisa tonton videonya terlebih dahulu. Kalian bisa lihat link video itu dari deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran kita. Oke, kita perhatikan di sini ya, di tabel kita sudah punya akhiran kata sifat untuk kasus keempat ya, atau bahasa Inggrisnya adalah kasus akusatif. Teman-teman mungkin sudah menonton video pembelajaran mengenai kasus keempat. Kalau kemarin aku sudah jelasin kasus keempat itu untuk benda yang tidak bernyawa itu hanya berubah akhirannya kalau gendernya feminin ya. Jadi kalau untuk maskulin, netral, dan plural tidak ada perubahan. Begitu juga dengan kata sifatnya ya. Jadi kalau misalnya ada kata chornechai, ini di tabel sebelah sini, ini kasus 1 ya teman-teman, kasus nominatif. Sedangkan ini kasus keempat. Chornechai, teh hitam ya, kakoi. Pertanyaannya, kalau di kasus 4 juga sama aja, chornechai. Moidom, jadi moidom. Intinya adalah ini semua tidak ada perubahan akhirannya. Begitu juga untuk yang gendernya netral ya, sama aja. Bielaye vino, tetap aja jadi bielaye vino. Artinya adalah anggur putih. Garyache malako, jadi garyache malako. Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi sama juga seperti plural ya. Полезные овощи, jadi полезные овощи. Sayur-sayuran yang bermanfaat artinya. Tidak ada perubahan sama sekali. Kita perhatikan di sini yang ada perubahannya. Yang ada perubahannya adalah yang gendernya feminin atau zenski rod bahasa Rusianya. Contohnya nih, mineral naya vada jadi mineral nuyu ya, perhatikan. Mineral nuyu vodu. Kalau perubahan dari A jadi U untuk kata benda kan kemarin udah pernah ya. Jadi kita fokus ke kata sifatnya. Air mineral. Jadi dari mineral naya jadi mineral nuyu. Sinyaya mashina jadi sinyuyu mashinu. Maya pizza jadi mayu pitsu. Tvaya padruga jadi tvayu padrugu. Atna kola jadi atnu kolu. Dan Maya Dodge jadi Mayu Dodge. Ini bahkan pengecualian ya, tidak ada perubahan. Tvaya Tyotya jadi Tvayu Tyotyu. Yang bisa kita simpulkan dari sini adalah kalau kata sifat biasanya diubah akhirannya menjadi uyu atau jadi yuyu. Kayak mineral nuyu, si nyuyu gitu ya. Tapi kalau kata ganti kepemilikan ya, seperti kata Maya, Tvaya, Vasha, itu nanti sering banget diganti jadi U atau jadi U. Kayak gitu kira-kira teman-teman. Coba kita perhatikan contohnya yang ada di sini ya. Utram, ya, piu, zillion, perhatikan. Chai. Chai itu gendernya apa teman-teman? Maskulin. Makanya kita buat aja akhiran kata sifatnya maskulin tanpa perubahan. Jadi kayak zillioni. Untuk yang belum paham mengenai akhiran kata sifat ini, boleh juga tonton dulu video mengenai kata sifat. Karena teman-teman kalau belum tonton video-video sebelumnya, pasti bingung ya. Aku pun pasti bingung kalau misalnya belum dijelasin tentang ini, kita tiba-tiba masuk ke materi sini pasti jadi bingung. Jadi aku saranin untuk tonton video mengenai kata sifat dulu. Oke, kita lanjut ya. Utram ya piu zilioni chai I chitayu. Perhatikan, ini dari kata gazeta udah berubah jadi gazetu. Jadi ini ada harusnya kan dia jadi kalau gazeta aja jadi svejaya. Maka kita bikin di sini jadi apa? Sve
Svežuju gazetu. Ya, artinya adalah majalah-majalah yang terbaru, yang masih segar-segar gitu ya. В университете мы изучаем, perhatikan ada kata literaturu. Udah diubah akhirannya dari kata literatura. Maka di sini juga sama. Yang awalnya ruskaya jadi ruskuyu literaturu. Perhatikan ada kata vada yang artinya air sudah diubah akhirannya menjadi u. Maka perhatikan dari kata adna kita ubah juga menjadi adnu, mineral naya jadi mineral nuyu vodu pazausta. Satu air mineral tolong katanya ya. Мы смотрим интерес film. Film itu gendernya adalah maskulin. Maka kita bikin di sini интересный film. Dia sama aja kayak kasus pertama ya. Atau kasus nominatif. Я читаю вас, perhatikan. Письмо, gendernya netral. Maka nggak ada perubahan juga ya. Вас нае письмо. Дети не любят горячее молоко. Sama juga karena dia ini adalah netral. Ты знаешь подругу. Sudah ada dari kata подруга diubah menjadi подругу. Jadi ini tuh dulu awalnya adalah feminin. Maka kita perhatikan di sini Ты знаешь мою новую подругу. Kamu tahu teman perempuanku yang baru, katanya ya. Я ем perhatikan ada kata pizza ya. Di sini harusnya ada kata pizza, tapi di sini kan harus kasus 4. Maka kita buat di sini pizzu, большую пиццу и смотрю football match. Match itu maskulin. Maka jadi футбольный матч. Я ненавижу слушать. Perhatikan, новости ini udah bentuk plural ya dari kata novas jadi новости. Makanya di sini jadi скучные новости по радио. Yang artinya aku benci mendengar berita-berita yang membosankan di radio. Мой папа любит классические костюмы. Karena dia udah bentuk plural ya, kostum-kostum. Ingat, kalau maskulin, netral, dan plural itu tidak ada perubahannya ya. Sama aja kayak kasus nominatif. Mungkin kesimpulan dari sini adalah teman-teman harus tahu dulu kata awalnya itu apa gitu ya. Jadi kayak padrugu ini kan kalian harus bisa tahu dulu, oh ini udah diubah menjadi kasus keempat dari A menjadi U. Makanya dari situ kalian bisa lebih paham perubahan akhiran yang ada di sini. Aku tahu pasti lumayan ribet dan lumayan sulit untuk teman-teman yang baru belajar. Karena aku sendiri pun dulu kesulitan ya teman-teman. Ini salah satu materi yang lumayan sulit dalam bahasa Rusia. Jadi harus banyak latihan. Kalau teman-teman sering mengulang-ulang ya, sering-sering latihan, pasti nanti bisa juga. Kayak gitu kira-kira penjelasannya. Gimana kira-kira? Kalian sudah paham atau malah makin bingung? Atau ini semua apa sih? Kenapa akhirannya berubah-berubah? Tapi memang seperti itulah bahasa Rusia teman-teman. Banyak sekali perubahan-perubahan akhiran sesuai dengan kasus-kasusnya. Ada 6 kasus dalam bahasa Rusia dan itu semua nanti ada akhirannya masing-masing. Jadi tips dari aku adalah coba latihan ya, fokus, misal pilih satu kasus dulu. Misal hari ini dalam minggu ini kamu mau belajar kasus 4. Jadi fokus dulu ke kasus keempat. Ulang-ulangin setiap hari, ulang-ulangin. Jadinya kalian bisa lebih paham. Jadi jangan satu hari semua kasus dipelajarin. Kayak gitu menurut aku kurang efektif dari pengalaman aku sendiri. Karena aku sendiri pun belajar bahasa Rusia ya.
Jadi kita bisa sama-sama berbagi di sini karena aku sendiri pun masih belajar ya teman-teman. Jangan kalian kira aku udah nggak belajar bahasa Rusia lagi, nggak ya. Sampai sekarang aku pun masih belajar bahasa Rusia di Rusia. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini. Kalau teman-teman mau mendukung channel ini dalam bentuk donasi, kalian bisa kirim donasi kalian melalui Dana ataupun OVO melalui nomor yang ada di sini. Terima kasih untuk semua dukungan kalian, baik itu melalui subscribe, melalui share, komen pun itu termasuk dukungan untuk aku, supaya semakin banyak orang yang bisa ya, yang mau dan yang tahu kalau ada channelku yang mengajarkan bahasa Rusia. Terima kasih, kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya. Paka-paka.